Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita tetap menjaga yang namanya pencegahan corona dengan 3M pesan ibu. Yang pertama, di mana kita mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan mari sama-sama kita tetap menjaga imun kita agar supaya tubuh kita kuat dan sehat. Dan jangan lupa berdoa agar supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dimengerti. Serta doakan semoga coronavirus ini akan segera berakhir di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, untuk bab 5, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ini ya, menerapkan kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan kehidupan. Ini contoh gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah contoh bagaimana cara menerapkan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adik-adik melakukan kerjasama contoh kalau adik-adik di dalam lingkungan sekolah melaksanakan piket, sama-sama bekerja agar supaya terasa ringan. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menerapkan kerjasama di lingkungan rumah. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kerjasama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan kerjasama di lingkungan masyarakat. Lanjut. Kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, suka bergaul, suka bekerja sama, hidup berkelompok. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian kita masuk pada manfaat kerjasama antara lain. Yang pertama, kerjasama mendorong ciptanya hubungan yang harmonis serta meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kerjasama dalam meringankan beban sesama. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang sulit dilakukan dapat menjadi mudah dan cepat terselesaikan. Yang keempat, kerjasama dapat memupuk rasa saling peduli. Kemudian masuk pada kerjasama dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, yakni dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengharuskan setiap manusia untuk bekerja sama, bergotong royong dalam mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari gotong royong dalam kehidupan bernegara. Masuk pada kerjasama dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Kemudian kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian kerjasama di lingkungan masyarakat. Salah satunya di kerjasama di lingkungan rumah, yakni mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian yang di sekolah seperti membersihkan kelas, halaman. Kerjasama di lingkungan masyarakat, membantu masyarakat bekerja bakti sosial. Kemudian menerapkan kerjasama kehidupan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Ini adalah salah satu
contoh kerjasama di lingkungan rumah. Contoh gambar ya. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah kerjasama dalam lingkungan sekolah, membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Ini adalah bekerja bakti. Ini adalah contoh gambar kerjasama yang di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Lanjut. Kerjasama di lingkungan rumah, itulah materi sampai hari ini. Untuk tugas kerjasama di lingkungan rumah, coba sebutkan kerjasama apa saja yang ada di lingkungan keluarga kalian. Ya. Kemudian di lingkungan sekolah, contoh kerjasama yang di lingkungan sekolah. Coba sebutkan kerjasama apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Coba sebutkan kerjasama apa saja yang di lingkungan sekolah, masyarakat ya. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan bernegara. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Kerjasama dalam bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pangkat tolak melaksanakan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, badan hukum dan berlandaskan prinsip kerjasama dan keluarga. Asas dari koperasi adalah gotong royong dan kekeluargaan. Kerjasama dalam kehidupan perekonomian adalah koperasi di mana koperasi mempunyai landasan prinsip kerjasama dan kekurangan. Kerjasama dalam kehidupan pertahanan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan, ini setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara yang merupakan contoh sikap dari bela negara. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Kerjasama dalam berbagai kehidupan telah dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Sikap yang menunjukkan kerjasama antara umat beragama antara lain saling menghormati umat sesama agama dan berbeda agama. Saling menghormati lembaga keagamaan yang sesama dan berbeda agama. Oke, sampai di situ materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa paham dan mengerti dan bisa mengirim tugas secepatnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Untuk kerja sama tidak memandang suku, agama, ras, adat, istiadat, dan perbedaan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih.